Damai sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Kitab Kejadian bab 3 sampai dengan 11. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah pohon itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberikannya kepadaku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia jatuh ke dalam dosa. Penulis melihat ambisi manusia untuk menjadi seperti Allah, menentukan sendiri apa yang baik dan jahat sebagai akar dari segala yang tidak beres di dunia. Tetapi ia tidak putus asa. Ular yang dikutuk menjadi dasar harapan bahwa umat manusia akhirnya akan mengalahkan kejahatan. Ular adalah binatang pujaan orang kafir. Sifatnya cerdik. Bandingkan dengan Injil Matius bab 10 ayat 16. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah hukum alam yang ditanamkan Allah dalam setiap manusia, seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, dan seterusnya. Ular memutarbalikkan kenyataan. Ia meyakinkan manusia bahwa Allah tidak menjadikannya karena cinta, dengan berucap, "Jangan makan buah pohon itu, nanti kamu mati." Tetapi karena Allah iri hati, takut manusia menjadi seperti Dia. Akibat dosa, manusia mati secara ontologis. Dia masih ada, tapi kehilangan arah, kehilangan makna hidup. Ia terasing dari dirinya sendiri, malu karena telanjang. Ia terasing dari Allah, takut dan bersembunyi.
Ia terasing dari sesama, mempersalahkan istrinya. Ia terasing dari binatang, mereka lari daripadanya. Ia terasing dari alam, mereka menghasilkan onak duri. Proto Injil untuk umat manusia, bab 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Bab 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu segala yang hidup. Hawa berasal dari kata hai, berarti kehidupan. Seorang ibu adalah sumber hidup bagi keluarganya. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk laki-laki itu dan untuk istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Lalu ia mengusir mereka dari Taman Eden. Di sini kita lihat bahwa Allah tetap mengasihi dan melindungi manusia berdosa. Kain dan Habel, Kejadian bab 4. Sifat simbolis dari cerita ini dan hal-hal lain dalam teks seperti bab 4 ayat 14, 17, 21, dan 22 menunjukkan bahwa Kain dan Habel bukan keturunan langsung dari Adam dan Hawa. Bumi sudah dihuni oleh banyak dan macam-macam orang yang sudah mencapai peradaban, sudah mendirikan kota. Bab 6 ayat 9 dan seterusnya, manusia sudah bisa membuat kapal. Bab 11 ayat 4, pembuatan menara Babel, pencakar langit yang pertama. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepadanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Persamaan Habel dan Kristus. Habel adalah seorang gembala. Yesus adalah gembala yang baik. Habel mempersembahkan yang sulung dari kambing dombanya. Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Ia mempersembahkan dirinya. Habel membawa persembahan anak domba. Yesus adalah anak domba Allah yang mati untuk dosa dunia. Habel tidak berdosa, ia dibunuh oleh saudaranya. Yesus tidak berdosa, dibunuh oleh saudara-saudaranya. Darah Habel berteriak minta pembalasan. Darah Kristus minta rahmat dan pengampunan. Kain lebih unggul dari Habel, lebih tua, lebih kuat. Ia berbalik dari Allah. Ia membunuh saudaranya, lalu dihukum Allah. Kain keras hati, ia tidak menyesal. Ia mengeluh tentang hukuman yang terlalu berat. Kain dilindungi dan diselamatkan Allah. Kisah ini menampakkan Allah yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Kasih Allah lebih besar dari dosa manusia. Si pendosa mendapat tanda pengampunan Tuhan. Kisah ini merupakan antisipasi dari perumpamaan gembala yang baik dan anak yang hilang. Kain menjadi gambaran orang berdosa. Bandingkan surat Yudas ayat 11 dan surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 12. Saya bacakan dari surat Yudas ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Keturunan Kain, Set dan Enos. Setelah daftar nama-nama diceritakan tentang Lameh,
saya langsung membaca ayat 23. Berkatalah Lamekh kepada kedua istrinya, Ada dan Zillah, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ini sebuah puisi kuno yang menggambarkan bagaimana dendam dan kekerasan makin menjadi. Keturunan Adam, bab 5 ayat 1 sampai dengan 32. Bab ini menghubungkan Adam dan Nuh. Kurun waktu antara penciptaan dan banjir besar diisi dengan 10 bapa bangsa yang diberi usia panjang. Umur panjang dihubungkan dengan kesalehan. Makin terasing dari Allah, makin pendek umur. Keturunan Adam, bab 5 ayat 1 sampai dengan 32. Inilah daftar keturunan Adam. Ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Saya baca bab 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Keterangan, walaupun telah berdosa, manusia tetap gambar Allah dan meneruskannya kepada keturunan mereka. Di antara keturunan Adam disebutkan Henokh. Dia tokoh penting. Umurnya 365 tahun, sama dengan jumlah hari dalam setahun matahari. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bab 5 ayat 24. Kejahatan manusia, bab 6 ayat 1 sampai dengan 8. Bagian ini didasarkan pada sebuah dongeng kuno. Manusia bertambah banyak di bumi. Anak-anak Allah memperistri anak-anak manusia, lalu lahirlah raksasa. Bandingkan dengan raksasa yang dilihat orang-orang yang memata-matai tanah Kanaan. Dalam kitab Bilangan bab 3 ayat 32 dan 33. Bab 6 ayat 5 sampai dengan 7, Allah digambarkan dengan perasaan-perasaan manusia, yaitu pilu hatinya,
menyesal. Aku akan menghapuskan. Ini menunjukkan hubungan teologis antara dosa manusia dan bencana alam. Bab 6 ayat 7, kedosaan manusia juga mempengaruhi dunia binatang karena mereka pun akan dihapuskan. Anak-anak Allah memperistri perempuan-perempuan manusia dan melahirkan raksasa yang disebut dalam bahasa Ibrani Nephilim. Pesan kisah tentang banjir besar. Kejahatan manusia bertambah-tambah dan Allah tidak dapat membiarkan itu. Allah adalah adil dan berbelas kasih. Ia menyelamatkan orang yang setia kepadanya. Allah mengasihi ciptaannya. Hukumannya tidak dimaksud untuk membinasakannya, melainkan memurnikan dan membaharuinya. Riwayat Nuh. Nuh orang benar dan tidak bercela. Ia hidup bergaul dengan Allah. Ia mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Allah berfirman, "Aku mau mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi penuh dengan kekerasan. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Aku akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Semua yang di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku mengadakan perjanjian. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau, istrimu, anak-anakmu, dan istri mereka. Dari segala makhluk harus kau bawa 1 pasang, supaya terpelihara hidupnya." Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, harus kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Segala mata air samudera terbelah, tingkap-tingkap di langit terbuka. Turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Air itu naik
mengangkat bahtera itu makin tinggi menutupi segala gunung. Allah menghapuskan segala yang ada, baik manusia maupun hewan. Air bah. Kisah banjir merupakan sebuah perumpamaan, bukan laporan sejarah. Buktinya, penyusun merangkai tradisi Yahweh dan imam selang-seling, sering berlawanan. Mungkin didasarkan pada kenangan akan banjir besar di Mesopotamia. Penggalian dalam tahun 1929 menunjukkan ada banjir besar tahun 3500 sebelum Masehi antara sungai Tigris dan Efrat, 1000 kali 275 mil. Tetapi lumpur hanya menggenangi lembah, belum sampai ke bukit, apalagi Gunung Ararat yang disebut dalam bab 8 ayat 4, yang tingginya 5.157 meter dan menjulang 4.355 meter di atas dataran. Jadi, kisah banjir adalah kisah simbolis untuk menunjukkan dahsyatnya penghakiman Allah atas dosa. Bab 6 ayat 11 dan 12, dosa manusia sangat dalam dan menyeluruh. Bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bab 7 ayat 21, penghakiman Allah menyeluruh. Mati binasalah segala yang hidup. Kedahsyatan penghakiman Allah terhadap dunia menunjukkan realita yang keras dari hukuman kekal. Air bah surut. Bab 8 ayat 1 sampai dengan 22. Allah mengingat Nuh dan segala yang bersama dia dalam bahtera itu. Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Hujan lebat berhenti, maka berkuranglah air setelah 150 hari. Bahtera itu kandas pada pegunungan Ararat. Air makin berkurang, lalu tampaklah puncak gunung-gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula
burung merpati dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Lalu Nuh dan semua yang bersama dia meninggalkan bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang dan burung yang tidak haram dipersembahkannya kurban bakaran di atas mezbah itu. Tuhan berkenan akan kurban bakaran itu. Firman-Nya, "Aku takkan lagi membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Perjanjian Allah dengan Nuh, bab 9. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. "Beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhi bumi. Kuserahkan kepadamu segala binatang di bumi, segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan ingat perjanjianku, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup." Nuh dan anak-anaknya. Nuh menjadi petani. Dia yang pertama-tama membuat kebun anggur. Setelah minum anggur, ia mabuk dan berbaring telanjang dalam kemahnya. Ham melihatnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya. Sem dan Yafet masuk dan menutupi ayah mereka. Nuh mengutuk Kanaan. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Terpujilah Tuhan, Allah Sem. Allah meluaskan tempat kediaman Yafet." Daftar bangsa-bangsa. Maksud bab ini menggolongkan penduduk bumi dalam ras dan bangsa seperti dikenal oleh orang Israel di abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi. Penggolongan itu didasarkan pada beberapa hal seperti etnik, linguistik, geografis, dan politik.
Ketiga anak Nuh adalah leluhur dari ketiga golongan besar dari umat manusia. Pesannya, walaupun umat manusia sangat berbeda-beda, mereka semua satu keturunan dari ketiga anak Nuh. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita dirikan kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi." Maka turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan manusia itu. Tuhan berfirman, "Baiklah kita mengacaukan bahasa mereka." Maka mereka tidak lagi saling mengerti dan diserakkan ke seluruh bumi. Keterangan: bukan maksud penulis menjelaskan mengapa ada banyak bahasa. Itu sudah disebut dalam bab 10 ayat 5, 20, dan 31. Penulis memberi pesan keselamatan. Kesombongan manusia yang berontak terhadap Allah menyebabkan orang tidak mengerti satu sama lain. Bila tidak ada tempat bagi Allah, tidak mungkin ada relasi antar manusia. Mungkin cerita ini diilhami oleh Zigurat, yaitu tempat persembahan dewa yang tinggal di Mesopotamia. Keturunan Sem. Bab 11 ayat 10 sampai dengan 26. Tradisi imam melanjutkan kisah ini dengan silsilah Abraham. Penulis mau menunjukkan bahwa rencana Allah dilanjutkan dan diwujudkan melalui Abraham. Abraham menjadi ahli waris yang sah dari segala janji dan berkat yang dahulu diberikan kepada Adam dan Hawa, lalu dibaharui dengan Nuh. Silsilah yang mulai dengan leluhur umat manusia sekarang dipusatkan pada satu keluarga. Keturunan Terah. Bab 11 ayat 27 sampai dengan 32. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakkan Lot, Yiska, dan Milka. Nahor menikah dengan Milka, anak Haran. Abram menikah dengan Sarai. Kemudian Haran meninggal sementara mereka masih di Ur Kasdim. Terah membawa Abram, Sarai istrinya, dan Lot dari Ur Kasdim ke Kanaan dan sampai di Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun. Inilah dunia Abraham. Ia lahir di Ur
di Mesopotamia. Kemudian bersama Terah ayahnya, Sarai istrinya, dan Lot kemenakannya berangkat dan menetap di Haran. Kemudian atas panggilan Allah ia menuju ke Kanaan. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kejadian bab 3 sampai dengan 11. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.